Ya Tuhan, semua orang harus dijauhkan karena jika mereka mulai berbicara sementara dia berada di luar sana menggunakan platformnya untuk menyampaikan pesan, banggalah dengan siapa dirimu dan bekerjalah dengan keras. Semuanya bisa berubah. Bagaimana jika semua yang selama ini kamu yakini tentang kisah cinta kerajaan modern ternyata hanyalah sebuah konstruksi yang dirancang dengan sangat rapi? Bagaimana jika dongeng itu sebenarnya memiliki bab-bab yang sengaja dihilangkan dan dikubur dalam-dalam? Hari ini, kita akan menyelami salah satu cerita paling mengguncang yang selama ini berusaha keras disembunyikan oleh monarki. Pangeran Andrew dikabarkan siap untuk angkat bicara. Saya rasa keluarga saya tidak akan pernah menemukan kedamaian sebelum kebenaran terungkap ke publik. Meghan Markle disebut-sebut tengah berada dalam situasi krisis. Dan Raja Charles telah mengambil sebuah keputusan yang mengubah segalanya. Namun sebelum sampai ke sana, ada satu hal penting yang harus kamu pahami. Ini bukan sekadar tentang masa lalu satu orang. Ini adalah soal kekuasaan, perlindungan, dan sejauh mana sebuah institusi bersedia melangkah demi mempertahankan dirinya sendiri. Apakah kamu siap? Karena setelah mendengar ini, kamu tidak akan bisa melupakannya. Standar ganda. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang jarang sekali diajukan. Mengapa Pangeran Andrew dihancurkan reputasinya, sementara orang lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan dunia yang sama justru lolos tanpa konsekuensi? Pikirkan sejenak, ketika hubungan Andrew dengan Jeffrey Epstein menjadi pengetahuan publik, reaksinya begitu cepat dan kejam. Gelarnya dicabut, tugas-tugas kerajaannya dihentikan, ia dipermalukan di hadapan dunia. Istana tidak menunjukkan belas kasihan, dan hal itu dapat dimengerti mengingat tuduhan serius yang melibatkan Virginia Giuffre. Namun disinilah segalanya menjadi aneh, bahkan sangat mengganggu. Jika kedekatan dengan lingkaran Epstein adalah alasan yang mengakhiri kehidupan kerajaan Andrew, mengapa tidak ada satu kata pun yang dibicarakan tentang koneksi lain yang diduga berada dalam orbit yang sama? Lingkaran sosial yang sama, periode waktu yang sama, jaringan elit yang sama, namun hasilnya benar-benar berbeda. Satu anggota kerajaan dijatuhkan sementara yang lain dilindungi. Mengapa demikian? Apa yang membuat perbedaannya? Dan siapa yang memutuskan bahwa sebagian sejarah harus dikunci rapat-rapat, sementara yang lain dipertontonkan di bawah sorotan paling terang dunia? Pernahkah kamu melihat situasi lain di mana dua orang yang terhubung dengan skandal yang sama menerima konsekuensi yang begitu berbeda? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar, karena standar ganda inilah titik awal dari kisah ini. Koneksi yang tersembunyi. Sekarang disinilah cerita ini menjadi tidak nyaman. Sumber-sumber yang dekat dengan situasi tersebut mengungkap klaim yang selama ini tidak pernah diakui secara terbuka. Meghan Markle diduga memiliki hubungan pribadi dengan Pangeran Andrew jauh sebelum ia bertemu Pangeran Harry. Bukan sekadar kenalan singkat di acara amal, bukan pula pertemuan sepintas di acara kerajaan, melainkan sebuah hubungan yang benar-benar dekat. Menurut sumber-sumber tersebut, Andrew diduga pernah mengatakan kepada orang-orang terdekatnya bahwa ia telah mengenal Meghan bertahun-tahun sebelum Meghan menjadi Duchess of Sussex, dan bahwa hubungan mereka jauh lebih personal daripada yang diketahui publik. Berhentilah sejenak dan pikirkan implikasinya. Jika hal ini benar, maka Meghan tidak memasuki dunia kerajaan sebagai orang luar sepenuhnya. Ia sudah memiliki jalur masuk, ia telah terhubung dengan lingkaran dalam. Hal ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan besar yang belum pernah dijawab. Bagaimana mereka pertama kali bertemu? Kapan hubungan yang diduga tersebut bermula? Kapan sebenarnya hubungan itu dimulai? Seberapa dekat mereka sesungguhnya? Dan yang paling penting, mengapa informasi ini sama sekali tidak pernah diungkap ketika skandal Pangeran Andrew meledak ke permukaan? Jika Meghan memang memiliki hubungan dengan Andrew, dan Andrew jatuh karena relasi-relasi di sekelilingnya, mengapa Meghan tidak pernah dipertanyakan? Mengapa masa lalunya tidak pernah diselidiki? Mengapa namanya sama sekali tidak muncul dalam perbincangan publik? Apakah ada seseorang yang melindunginya? Dan jika benar demikian, apa alasannya? Istana kerajaan memilih tetap bungkam sepenuhnya. Tidak ada bantahan.
Tidak ada klarifikasi, tidak ada penjelasan, hanya tembok keheningan strategis yang semakin mencurigakan seiring berjalannya waktu. Foto-foto di yacht. Mari kita ikuti jejak petunjuknya. Pada tahun 2014, beredar foto-foto yang menunjukkan Meghan berada di atas yacht mewah. Sekilas, foto-foto seperti itu mungkin tampak tidak berbahaya. Namun, konteks adalah segalanya. Ingat Karina Suliak? Ia dikenal sebagai kekasih terakhir Jeffrey Epstein. Dalam pernyataan publiknya, ia mengungkapkan satu hal yang sangat penting. Satu-satunya waktu ia bepergian dengan yacht pribadi atau pesawat jet adalah saat bersama Epstein. Perjalanan-perjalanan itu bukan liburan biasa. Itu adalah bagian dari dunia pribadi Epstein. Lingkungan yang ia kendalikan sepenuhnya, lingkaran dalam yang sangat tertutup. Sekarang hubungkan titik-titiknya. Kemunculan Meghan di atas yacht pada periode waktu yang sama, dugaan hubungan pribadinya dengan Pangeran Andrew, lingkaran sosial elit yang serupa, serta garis waktu yang beririsan. Apakah kita benar-benar diminta untuk percaya bahwa semua ini hanyalah kebetulan? Bahwa seorang perempuan yang diduga mengenal Andrew secara pribadi, kebetulan difoto berada di ruang gaya hidup yang sama dengan dunia yang kelak menghancurkan Andrew? Inilah yang membuat situasi ini terasa mengerikan. Kedekatan itu penting. Dalam penyelidikan skandal, siapa yang kamu kenal, di mana kamu berada, dan kapan kamu berada di sana adalah pertanyaan-pertanyaan yang menentukan segalanya. Jadi, mengapa pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah diajukan kepada Meghan? Apakah karena jawabannya terlalu berbahaya? Ataukah karena membuka masa lalunya dapat mengungkap sesuatu yang tidak mampu ditanggung oleh istana jika diketahui publik? Keheningan ini bukan bentuk perlindungan biasa. Ini adalah strategi. Dan strategi semacam ini selalu menandakan bahwa ada sesuatu yang layak disembunyikan. Saksi yang tak pernah ada. Bagian berikut ini sangat eksplosif. Menurut sejumlah klaim, Virginia, perempuan yang tuduhannya berperan besar dalam kejatuhan Pangeran Andrew, diduga ingin memanggil Meghan Markle sebagai saksi dalam proses hukum. Renungkan hal itu sejenak, bukan sebagai saksi karakter selebritas, melainkan sebagai seseorang yang mungkin memiliki pengetahuan relevan terkait kasus tersebut. Alasannya, Meghan diduga dianggap sebagai mantan rekan dekat Pangeran Andrew. Pemilihan kata ini sangat penting. Ini menunjukkan bahwa ia bukan sekadar kenalan jauh, melainkan seseorang yang mungkin pernah hadir, mengetahui, atau terhubung dengan bagian-bagian kehidupan Andrew yang kemudian berada di bawah sorotan tajam. Saksi tidak dipilih secara acak. Seseorang hanya dipanggil jika diyakini memiliki informasi yang relevan. Jadi, jika Meghan benar-benar tidak memiliki hubungan apapun dengan dunia pribadi Andrew, mengapa namanya bisa muncul? Namun, inilah yang sebenarnya terjadi. Tidak ada apa-apa. Meghan tidak pernah dipanggil. Namanya menghilang dari perbincangan. Permintaan yang diduga tersebut terkubur dan media arus utama sama sekali tidak menyentuhnya. Mengapa? Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa tidak dihadapi secara terbuka? Mengapa tidak ada pernyataan sederhana dari Meghan untuk menjelaskan bahwa ia tidak memiliki keterkaitan apapun? Sebaliknya, yang kita dapatkan hanyalah keheningan total, terukur dan disengaja. Jenis keheningan yang menunjukkan bahwa seseorang dengan kekuatan besar telah memutuskan bahwa topik ini tidak boleh disentuh. Perlindungan seperti ini tidak muncul begitu saja. Seseorang telah membuat pilihan untuk melindungi masa lalu Meghan dari pengawasan publik. Seseorang memutuskan bahwa sejarahnya terlalu berisiko untuk diperiksa secara terbuka. Siapa yang membuat keputusan itu? Dan apa sebenarnya yang sedang mereka lindungi? Koneksi Soho House. Mari kita mundur sejenak untuk memahami bagaimana Meghan bisa masuk ke lingkaran elit ini sejak awal. Ketika ia pindah ke Toronto untuk membintangi serial Suits, ia belum terkenal. Ia hanyalah seorang aktris yang bekerja keras, penuh ambisi, namun memiliki akses terbatas ke kekuasaan nyata. Semua itu berubah ketika Marcus Anderson masuk ke dalam hidupnya.
Anderson adalah konsultan senior di Soho House, jaringan klub anggota privat super eksklusif yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya orang-orang paling berpengaruh di dunia. Ini bukan sekadar klub pergaulan biasa. Soho House adalah tempat para pemain kekuasaan bertemu secara tertutup, di mana koneksi terbentuk dan karier bisa berubah dalam semalam. Menurut sejumlah sumber, Anderson tidak sekadar bertemu Meghan. Ia diduga merekrutnya. Ia membuka pintu-pintu yang bahkan tidak disadari keberadaannya oleh kebanyakan orang. Melalui dirinya, Meghan dilaporkan terhubung dengan tokoh-tokoh kunci dalam masyarakat elit Toronto, termasuk stylist Jessica Mulroney, serta mendapatkan akses ke jaringan yang meluas hingga ke lingkaran orang-orang terkaya di New York. Ini bukan pendakian sosial yang terjadi secara kebetulan. Ini adalah penempatan yang dirancang dengan cermat. Setiap perkenalan membuka jalan ke tahap berikutnya. Satu koneksi mengantarkan ke koneksi berikutnya. Setiap hubungan membuka pintu baru saat nama Meghan akhirnya muncul dalam dunia Pangeran Harry. Ia sebenarnya telah lebih dulu membangun posisinya di jaringan elit yang sama. Jaringan yang beririsan dengan lingkaran kerajaan. Dan menurut klaim sebelumnya, juga dekat dengan orbit Pangeran Andrew. Kenaikannya bukan sesuatu yang terjadi secara alami. Semuanya disusun dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Target awal. Kini kita sampai pada klaim yang mungkin paling mengejutkan. Harry, menurut sejumlah sumber, bukanlah target kerajaan pertama Meghan. Sebelum Harry masuk dalam hidupnya, Meghan disebut-sebut telah mengarahkan perhatiannya pada sosok lain. Pangeran Andrew. Bukan sebagai mentor, bukan sebagai teman, melainkan sebagai prospek romantis dan jalan masuk menuju monarki. Renungkan makna dari klaim ini. Artinya, Meghan tidak sekadar mengalir mengikuti arus masyarakat elit. Ia secara aktif memosisikan dirinya, membuat langkah-langkah strategis demi mendekat pada kekuasaan kerajaan, status, dan gelar. Namun ada satu hambatan besar, Sarah Ferguson. Fergie bukan hanya mantan istri Andrew. Ia adalah penjaga gerbangnya, sekutu lamanya. Dan menurut klaim tersebut, ia secara aktif menghalangi Meghan untuk cukup dekat dengan Andrew agar bisa melangkah lebih jauh. Hambatan itu memaksa perubahan arah. Jika Andrew tidak lagi memungkinkan, Meghan membutuhkan pintu masuk lain ke dalam keluarga kerajaan. Dan kemudian, entah karena takdir atau strategi, muncul kesempatan itu. Pangeran Harry, ia lebih muda, lebih populer, lebih dekat ke garis suksesi. Dan yang terpenting, ia berada dalam kondisi emosional yang rapuh. Masih berduka atas kehilangan ibunya, mendambakan hubungan yang tulus, dan mencari seseorang yang tampak benar-benar memahaminya. Harry menjadi sosok yang ideal. Meghan mungkin tidak pernah membayangkan bisa mendapatkan pangeran dengan profil seperti Harry. Namun ketika peluang itu muncul, ia mengambilnya dan tidak pernah melepaskannya. Apa yang awalnya diduga sebagai rencana menuju Andrew berubah menjadi pernikahan kerajaan terbesar abad ini. Meghan tidak sekadar masuk ke dalam keluarga kerajaan, ia menikah tepat ke pusat kekuasaan tertingginya, dan langkah itu mengubah segalanya. Kesadaran yang diduga dialami Harry. Bayangkan kamu yakin telah menemukan cinta sejati hanya untuk kemudian menyadari bahwa kamu mungkin dipilih karena alasan strategis. Menurut sumber-sumber tersebut, itulah mimpi buruk Harry. Saat menikahi Meghan, ia percaya telah menemukan kebebasan. Ia merasa sedang meninggalkan mesin dingin kehidupan kerajaan demi sesuatu yang nyata dan autentik. Namun seiring waktu, bisikan-bisikan mulai terdengar. Kisah lama, koneksi tersembunyi, dan penyebutan tentang dugaan masa lalu Meghan dengan Andrew jauh sebelum hubungannya dengan Harry. Pada awalnya Harry menolak untuk mempercayainya. Ia membela Meghan dengan keras. Ia memutus hubungan dengan anggota keluarga yang mencoba memperingatkannya. Ia memilih Meghan di atas segalanya. Namun menurut klaim, pada akhirnya ada sesuatu yang menembus pertahanannya. Harry tidak lagi sekadar mendengar rumor. Ia akhirnya menerima apa yang selama ini ia sangkal. Peringatan dari keluarganya bukan soal kontrol atau kecemburuan, melainkan soal kebenaran. Sumber menyebutkan Harry menjadi hancur, menjauh,
dan kesulitan mencerna apa yang ia pelajari. Ia merasa terjebak di California, terpisah dari keluarganya, negaranya, dan identitasnya sendiri, terikat dalam sebuah pernikahan yang kini dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Bagi Harry, ini bukan sekadar skandal, ini adalah pengkhianatan. Karena jika Meghan memang memiliki koneksi dengan Andrew dan awalnya menargetkan Andrew bukan dirinya, maka Harry tidak dipilih karena cinta, melainkan karena kegunaannya. Kesadaran itu, menurut klaim-klaim tersebut, menghancurkannya sepenuhnya. Bagaimana perasaanmu jika kamu menemukan bahwa fondasi pernikahanmu mungkin dibangun di atas tipu daya? Apakah mungkin untuk kembali dari situ? Penutupan oleh istana. Inilah yang seharusnya terjadi ketika skandal Epstein yang melibatkan Andrew meledak. Setiap koneksi ke dunia itu seharusnya diselidiki dan dibuka ke publik. Jika Meghan memiliki dugaan keterkaitan apapun dengan orbit tersebut, pers seharusnya mengejarnya tanpa henti. Namun hal itu tidak pernah terjadi. Sebaliknya, yang muncul adalah keheningan. Keheningan total, terukur dan strategis. Mengapa? Menurut sumber, istana menghadapi 3 ketakutan besar yang bersifat menghancurkan. Pertama, kondisi mental Harry. Jika kebenaran terungkap bahwa istrinya memiliki dugaan koneksi tersembunyi dengan dunia yang sama yang menjatuhkan pamannya, Harry bisa runtuh sepenuhnya. Monarki tidak mampu menghadapi seorang pangeran yang hancur di depan kamera dunia. Kedua, ledakan Epstein kedua. Jika Meghan terbukti memiliki keterkaitan, bahkan secara tidak langsung, dengan orbit yang sama, skandal itu bisa jauh lebih besar dari yang pertama. Institusi monarki sendiri bisa terancam runtuh. Ketiga, rasa malu struktural. Jika publik mengetahui adanya dugaan hubungan masa lalu, Meghan dengan Andrew dan istana tetap membiarkannya masuk, mereka akan terlihat ceroboh, tidak kompeten, dan sangat lalai dalam menentukan siapa yang boleh menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Maka, alih-alih membuka semuanya, mereka memilih perlindungan. Tidak ada pernyataan, tidak ada penyelidikan, tidak ada pertanyaan. Meghan dilindungi bukan karena ia pasti tidak bersalah, melainkan karena membukanya ke publik berpotensi membakar seluruh institusi. Istana membangun tembok keheningan. Dan di balik tembok itu, kebenaran dikunci rapat. Namun keheningan hanya bertahan selama semua orang tetap diam. Dan ada satu orang yang kini tak lagi memiliki apapun untuk disembunyikan atau hilang. Garis waktu yang tidak masuk akal. Sebelum kita sampai pada dugaan balas dendam Andrew, mari kita periksa sesuatu yang selama ini tersembunyi di depan mata. Garis waktu hubungan Meghan dan Harry tidak sepenuhnya selaras dengan cerita resmi yang selama ini kita dengar. Versi resmi menyebutkan mereka bertemu pada Juli 2016, dipertemukan melalui kencan buta oleh seorang teman bersama. Sebuah pertemuan kebetulan, romansa spontan, 2 orang dari dunia berbeda yang secara tak terduga saling menemukan. Namun, perhatikan lebih dekat potongan-potongan yang telah kita bahas. Jika Meghan memang memiliki koneksi sebelumnya dengan Andrew, jika ia sudah lama bergerak di lingkaran elit yang bersentuhan dengan kerajaan, jika Marcus Anderson telah lebih dulu memposisikannya di jaringan yang dekat dengan istana, maka benarkah pertemuan itu sepenuhnya kebetulan? Atau apakah Harry telah diidentifikasi sebagai target sempurna jauh sebelum kencan buta itu pernah terjadi? Pertimbangkan keadaan-keadaan tersebut dengan saksama. Pada pertengahan tahun 2010-an, Harry berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Ia bergumul secara terbuka dengan kesehatan mentalnya, trauma mendalam akibat kehilangan sang ibu, serta tekanan berat dari kehidupan kerajaan. Hubungannya dengan Cressida Bonas dan Chelsea Davy telah berakhir, 2 perempuan yang pada akhirnya tidak sanggup menghadapi sorotan dan beban dunia kerajaan. Harry merasa kesepian, kehilangan arah, dan sangat mendambakan seseorang yang bisa memahaminya tanpa berusaha mengubah dirinya. Lalu muncullah Meghan. Seorang aktris, ya, namun juga seseorang yang selama bertahun-tahun telah memposisikan dirinya secara cermat di lingkaran yang tepat.
Seseorang yang memahami cara kerja permainan ini, seseorang yang menurut sumber-sumber tertentu sebelumnya telah mencoba menjalin koneksi dengan seorang pangeran dan diduga siap mengalihkan fokus ke pangeran lainnya. Pertanyaannya pun muncul. Apakah Harry hanyalah pilihan cadangan atau justru hadiah yang lebih besar yang hanya membutuhkan waktu lebih lama untuk dijangkau? Perhatikan betapa cepat segalanya berkembang setelah mereka bertemu. Dalam hitungan bulan, Harry sudah sepenuhnya terpikat. Dalam waktu 1 tahun, mereka bertunangan. 2 tahun kemudian, mereka menikah dan menantikan kelahiran anak pertama. Untuk seorang pangeran yang dikenal sangat berhati-hati dalam urusan asmara, kecepatan ini sungguh luar biasa. Sebagian orang menyebutnya cinta sejati, namun yang lain melihatnya sebagai strategi yang dijalankan dengan sempurna. Yang membuat garis waktu ini semakin mencurigakan adalah mereka yang dikabarkan mencoba memperingatkan Harry. Menurut laporan, William memiliki kekhawatiran. Catherine juga demikian. Bahkan Ratu disebut-sebut ingin Harry melambat. Namun, setiap peringatan itu ditolak mentah-mentah, dianggap sebagai kecemburuan, rasisme, atau penolakan institusi terhadap perubahan. Tetapi bagaimana jika mereka tidak berusaha mengendalikan Harry? Bagaimana jika mereka justru mengetahui sesuatu yang belum ia ketahui? Strategi Megxit. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi setelah pernikahan, karena disinilah, jika memang ada strategi, semuanya mulai terlihat jelas. Meghan resmi masuk ke dalam keluarga kerajaan pada Mei 2018. Namun pada 22 Januari, kurang dari 18 bulan kemudian, ia dan Harry mengumumkan bahwa mereka mundur dari tugas kerajaan dan akan pindah ke Amerika Utara. Pengumuman ini mengguncang dunia dan menurut laporan benar-benar mengejutkan Ratu. Namun benarkah itu sebuah kejutan atau apakah hal tersebut memang sudah direncanakan sejak awal? Pertimbangkan apa saja yang Meghan peroleh dalam kurun waktu 18 bulan itu. Gelar Duchess, pengakuan nama di tingkat global, keterkaitan dengan salah satu keluarga paling terkenal di dunia, sebuah platform yang seketika menjadikannya salah satu perempuan paling dibicarakan di planet ini, akses ke jaringan Hollywood, media, dan industri hiburan, serta, yang paling penting, kebebasan dari pengawasan kerajaan. Ia memperoleh semua yang dibutuhkan dari institusi tersebut, lalu pergi sebelum institusi itu sepenuhnya bisa mengendalikannya. Perhatikan momennya. Tepat ketika pengawasan mulai meningkat, pertanyaan soal pengeluaran, dugaan perlakuan terhadap staf, ketegangan dengan anggota keluarga, mereka tiba-tiba menghilang. Pindah ke California, tempat Meghan memiliki keunggulan medan, di mana jaringannya paling kuat, dan di mana pers Inggris memiliki akses yang jauh lebih terbatas. Dari sudut pandang strategis, langkah ini nyaris sempurna. Mereka mempertahankan gelar dan ketenaran, tetapi melepaskan tanggung jawab dan pengawasan. Mereka tetap bisa memonetisasi koneksi kerajaan melalui kontrak Netflix, buku, dan ceramah publik, sembari memposisikan diri sebagai korban dari sistem yang menindas. Dan Harry, yang masih terpukul oleh apa yang ia yakini sebagai kekejaman institusional terhadap istrinya, mengikuti semua itu. Ia memutus hubungan dengan keluarganya, memberikan wawancara yang menggemparkan, menulis memoar yang membuka segalanya, sambil percaya bahwa ia sedang memperjuangkan pernikahan dan kebebasannya. Namun, bagaimana jika ia justru diarahkan menuju isolasi? Bagaimana jika menjauhkannya dari siapapun yang mungkin mengatakan kebenaran adalah bagian dari rencana sejak awal? Isolasi di California. Sekarang mari kita lihat bagaimana kehidupan Harry saat ini di Montecito, California, karena menurut sejumlah sumber, ini bukanlah kebebasan yang ia bayangkan. Laporan menyebutkan Harry semakin terisolasi, terputus dari koneksi militernya, menjauh dari teman-teman masa kecil, dan terpisah dari keluarganya oleh samudra luas serta jembatan-jembatan yang telah terbakar selama bertahun-tahun. Lingkaran sosial utamanya kini terdiri dari orang-orang yang dipilih atau disetujui oleh Meghan, figur Hollywood, pemain industri hiburan, orang-orang yang loyalitasnya tidak selalu jelas. Bagi seseorang yang tumbuh dikelilingi oleh persaudaraan militer,
kewajiban kerajaan, dan ikatan keluarga, isolasi ini pasti terasa menghancurkan. Dan menurut sumber, kondisinya semakin memburuk. Harry disebut-sebut sering menghabiskan waktu sendirian, berjalan menyusuri properti Montecito mereka, tampak tidak bahagia, sesuatu yang kadang tertangkap kamera. Cahaya yang dulu membuatnya dikenal sebagai pangeran rakyat tampak meredup. Keceriaan yang mewarnai masa mudanya seolah menghilang. Apakah inilah wujud kebebasan? Ataukah justru inilah bentuk kendali yang dijalankan dengan sangat sempurna? Pikirkan taktik manipulasi klasik. Mengisolasi target dari sistem pendukungnya, menciptakan ketergantungan, mengendalikan narasi yang mereka dengar tentang diri mereka sendiri dan orang lain, serta membuat mereka percaya bahwa hanya satu oranglah yang benar-benar memahami mereka. Jika kamu ingin mengendalikan seseorang, bukankah inilah caranya? Namun apakah benar semua itu sebuah kejutan? Ataukah langkah tersebut sebenarnya telah dirancang sejak awal? Coba perhatikan apa saja yang berhasil diraih. Meghan hanya dalam waktu 18 bulan. Gelar Duchess, pengenalan nama secara global, keterkaitan langsung dengan salah satu keluarga paling terkenal di dunia, sebuah panggung besar yang seketika menjadikannya sosok yang paling banyak diperbincangkan di seluruh dunia, akses luas ke jaringan Hollywood, media, dan industri hiburan, serta yang paling krusial, kebebasan dari pengawasan ketat kerajaan. Ia meraih seluruh keuntungan dari institusi tersebut, lalu memilih pergi sebelum institusi itu sempat sepenuhnya mengikat dan mengontrolnya. Waktu kepergiannya pun patut dicermati. Tepat ketika sorotan semakin tajam, muncul pertanyaan tentang pengeluaran, tudingan perlakuan terhadap staf, dan ketegangan dengan anggota keluarga. Mereka mendadak angkat kaki. Tujuan mereka, California, wilayah di mana Meghan memiliki posisi paling kuat, jaringan terluas, dan tempat media Inggris jauh lebih sulit menjangkau. Dilihat dari sisi strategi, langkah ini nyaris tanpa celah. Gelar dan ketenaran tetap dipertahankan, sementara kewajiban serta pengawasan dilepaskan. Mereka tetap bisa mengubah status kerajaan menjadi keuntungan ekonomi lewat kontrak Netflix, buku, dan berbagai acara berbicara di depan publik, sembari membingkai diri sebagai korban dari sistem yang dianggap menekan. Harry, yang masih diliputi emosi akibat apa yang ia yakini sebagai perlakuan kejam institusi terhadap istrinya, ikut menjalani semua itu. Ia menjauh dari keluarganya, memberikan wawancara penuh kontroversi, menulis memoar yang mengungkap segalanya, sambil meyakini bahwa ia sedang memperjuangkan pernikahan dan kebebasannya. Namun bagaimana jika kenyataannya ia justru diarahkan menuju keterasingan? Bagaimana jika menjauhkannya dari siapapun yang berpotensi membuka matanya adalah bagian dari rencana sejak awal? Isolasi di California. Kini mari kita amati seperti apa kehidupan Harry di Montecito, California. Menurut berbagai sumber, realitas yang ia jalani jauh dari gambaran kebebasan yang pernah ia impikan. Laporan menyebutkan bahwa Harry semakin terasing. Hubungannya dengan dunia militer terputus, relasi dengan teman-teman lama memudar, dan jarak dengan keluarganya terentang bukan hanya oleh samudra, tetapi juga oleh hubungan yang telah lama rusak. Lingkaran pergaulannya saat ini didominasi oleh orang-orang yang dipilih atau setidaknya disetujui oleh Meghan, tokoh Hollywood, pelaku industri hiburan, individu-individu yang kesetiaannya tidak selalu jelas. Bagi seseorang yang dibesarkan dalam ikatan kuat persaudaraan militer, tanggung jawab kerajaan, dan hubungan keluarga yang erat, kondisi ini tentu sangat melelahkan secara emosional. Menurut sumber yang sama, situasinya terus memburuk. Harry dikabarkan sering menghabiskan waktu sendirian, berjalan tanpa tujuan di area kediaman Montecito, dengan ekspresi tidak bahagia yang sesekali tertangkap kamera. Sinar yang dulu membuatnya dikenal sebagai pangeran rakyat tampak memudar. Keceriaan yang pernah menjadi ciri khas masa mudanya seolah lenyap. Apakah ini benar-benar kebebasan? Ataukah justru bentuk kendali paling halus yang diterapkan dengan presisi tinggi? Ingat kembali pola manipulasi klasik.
memisahkan target dari lingkaran pendukungnya, menciptakan ketergantungan emosional, mengontrol informasi dan narasi yang ia dengar, serta meyakinkannya bahwa hanya satu orang yang benar-benar memahami dirinya. Jika tujuanmu adalah mengendalikan seseorang, bukankah inilah caranya? Ia telah terlalu lama terpuruk dalam penderitaan sendirian. Menurut berbagai sumber, Andrew menyimpan dokumentasi, foto-foto, pesan, serta bukti keterkaitan yang tidak pernah diungkap ke publik. Selama bertahun-tahun, ia diduga memilih untuk menyimpan semua itu. Sebagian karena istana meyakinkannya bahwa diam adalah pilihan terbaik bagi semua pihak, dan sebagian lagi karena ia berharap kerjasamanya akan membawanya pada suatu bentuk pemulihan nama baik. Namun harapan itu tak pernah terwujud. Istana justru menjadikannya tumbal demi melindungi institusi. Dan kini Andrew menyadari bahwa kebisuannya tidak akan pernah memberinya imbalan apapun. Jika demikian, untuk apa terus diam? Peran Fergie. Disinilah peran Sarah Ferguson menjadi jauh lebih penting daripada yang disadari kebanyakan orang. Fergie memahami permainan istana lebih baik dibanding hampir siapapun. Ia pernah hidup di dalamnya, bertahan, lalu akhirnya tersingkir. Namun tidak seperti Meghan, ia tidak sepenuhnya memutus hubungan. Ia tetap menjaga relasi dengan keluarga kerajaan, tetap dekat dengan Andrew, dan tetap terhubung dengan kedua putrinya. Ia tidak membakar semua jembatan, dan itu berarti Fergie memiliki akses informasi dari kedua sisi. Ia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup. Ia tahu siapa Meghan sebelum Harry. Dan menurut sumber, ia juga tahu persis mengapa ia pernah menghalangi Meghan untuk mendekati Andrew bertahun-tahun lalu. Alasannya bukan kecemburuan, melainkan perlindungan. Pikirkan hal itu sejenak. Jika Fergie, yang tidak pernah dikenal sebagai sosok posesif atau suka mengontrol, merasa perlu secara aktif menghentikan pendekatan Meghan terhadap Andrew, apa yang ia lihat? Apa yang ia sadari hingga merasa harus bertindak? Fergie memahami tipe perempuan yang memanfaatkan kedekatan dengan keluarga kerajaan untuk keuntungan pribadi, karena ia sendiri pernah dituduh melakukan hal serupa. Ia mengenal pola permainannya, ia bisa membaca gerakannya, dan ketika ia melihat Meghan diduga melakukan manuver serupa terhadap Andrew, ia langsung menutup jalan tersebut. Kini, dengan Andrew yang terpojok dan putri mereka, Eugenie, yang juga disebut-sebut frustrasi dengan cara situasi ini ditangani, Fergie dikabarkan siap untuk berbicara. Bukan untuk membela masa lalu Andrew, yang memang tak dapat dibenarkan, melainkan untuk membuka standar ganda yang menghancurkannya sementara melindungi pihak lain. Dan berbeda dengan Andrew, Fergie masih memiliki modal kepercayaan publik. Banyak orang mungkin benar-benar bersedia mendengarkannya. Posisi Eugenie. Peran Putri Eugenie dalam kisah ini juga sangat menarik. Ia disebut-sebut pernah cukup dekat dengan Meghan. Keduanya beberapa kali tertangkap kamera bersama, tampak akrab. Bahkan sempat muncul spekulasi bahwa Eugenia ikut berperan dalam perkenalan Harry dan Meghan. Namun sesuatu berubah setelah pernikahan. Menurut sumber, Eugenie mulai menarik diri secara signifikan. Keakraban memudar, interaksi yang sering pun berhenti. Di depan publik, ia tetap bersikap ramah, tetapi orang-orang terdekatnya mengatakan bahwa ia semakin tidak nyaman dengan cara Meghan memperlakukan keluarga kerajaan. Apa yang dilihat Eugenie? Apa yang membuat pandangannya berubah? Ingat, Eugenie memiliki sudut pandang unik. Ia bukan pewaris langsung tahta, sehingga tidak memiliki beban politik sebesar yang lain. Ia tumbuh menyaksikan skandal ayahnya dan memahami bahwa rahasia pada akhirnya selalu terungkap. Ia juga cukup dekat dengan Harry untuk melihat bagaimana kepribadiannya berubah di bawah pengaruh Meghan. Menurut sumber, Eugenie sempat mencoba menyampaikan kekhawatiran secara halus kepada Harry tentang kecepatan hubungan yang terasa terlalu cepat, tentang dugaan tuntutan Meghan terhadap staf istana, serta tentang ketidakkonsistenan dalam cerita-cerita Meghan mengenai masa lalunya. Namun, seperti peringatan lainnya, suara Eugenie diabaikan dan pada akhirnya ia juga dijauhkan. Kini, dengan ayahnya menghadapi pengasingan permanen sementara Meghan tetap mempertahankan gelar dan platformnya, sumber menyebutkan bahwa Eugenie telah mencapai batas kesabarannya.
Ia lelah melihat keluarganya hancur, sementara pihak lain yang diduga memiliki masa lalu sama-sama bermasalah justru dilindungi. Dan berbeda dengan ayahnya, Yevgeny tidak memiliki skandal yang melekat pada namanya. Kredibilitasnya masih utuh. Jika ia berbicara, banyak orang akan mendengarkan. Keputusan Charles. Lalu datanglah sinyal yang telah lama ditunggu-tunggu. Menurut sumber dekat istana, Raja Charles dikabarkan telah mengonfirmasi sebuah keputusan yang menjadikan segalanya resmi. Pemisahan Harry dan Meghan dari kehidupan kerajaan bersifat final, bukan sementara, bukan bersyarat, melainkan permanen. Keputusan ini tidak diumumkan lewat siaran pers atau pernyataan resmi. Ia disampaikan melalui tindakan, melalui keheningan yang disengaja, melalui penutupan sistematis setiap pintu yang sebelumnya masih menghubungkan mereka dengan monarki. Charles dilaporkan telah memutuskan bahwa risiko mempertahankan keterkaitan dengan Harry dan Meghan, bahkan secara longgar, terlalu besar untuk ditanggung. Potensi skandalnya dinilai terlalu dahsyat dan ancamannya terhadap institusi monarki terlalu serius. Inilah fase akhir dari semuanya. Harry dan Meghan kini diputuskan hubungannya bukan karena niat kejam, melainkan demi kelangsungan hidup institusi kerajaan itu sendiri. Monarki tengah bersiap menghadapi guncangan besar. Dan ketika Andrew akhirnya berbicara, istana harus mampu menyatakan dengan tegas, Harry dan Meghan bukan bagian dari kami. Mereka sudah lama tidak lagi mewakili kami. Namun keputusan Charles disebut-sebut melampaui sekadar menjaga jarak. Menurut sumber, ia juga mengambil langkah-langkah strategis agar ketika kebenaran terungkap, apapun bentuknya, monarki dapat menunjukkan bahwa tindakan yang tepat telah diambil jauh hari sebelumnya. Harry dan Meghan telah dilepaskan dari tugas-tugas kerajaan. Hak penggunaan atribut HRH dicabut, jarak formal tetap dijaga. Melalui tindakan nyata, meski tanpa pernyataan eksplisit, istana menegaskan bahwa Harry dan Meghan tidak mewakili mahkota. Charles kini membangun sebuah tembok pengaman, dan Harry serta Meghan berada di sisi lain tembok tersebut. Keterlibatan media. Namun ada satu hal penting yang tidak bisa diabaikan. Peran media. Media yang sama yang tanpa henti menghancurkan Andrew lewat pemberitaan agresif justru tampak sangat berhati-hati, bahkan senyap ketika menyangkut dugaan keterkaitan Meghan. Mengapa demikian? Sebagiannya berkaitan dengan ketakutan. Banyak media khawatir dicap rasis atau misoginis. Meghan dinilai mampu menggunakan tuduhan-tuduhan tersebut secara efektif, dan media pun belajar bahwa kritik terhadapnya bisa berujung pada reaksi keras, tuduhan bias, hingga tekanan dari pengiklan. Namun ada faktor lain yang lebih dalam. Menurut sumber, sejumlah figur berpengaruh di dunia media dan hiburan diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan yang sama tempat Meghan pernah bergerak. Mereka berkepentingan menjaga narasi Meghan karena mengungkap masa lalunya berpotensi menyeret koneksi-koneksi yang ingin tetap tersembunyi. Keheningan ini bukan semata untuk melindungi Meghan. Ini tentang melindungi sebuah ekosistem kekuasaan. Bayangkan berapa banyak tokoh berpengaruh yang bisa ikut terseret jika dugaan keterkaitan masa lalu Meghan diselidiki secara menyeluruh. Berapa banyak orang yang harus menjawab pertanyaan tak nyaman tentang siapa yang mereka kenal, di mana mereka berada, dan apa yang mereka lihat. Foto-foto yacht saja seharusnya sudah memicu penyelidikan besar. Dugaan hubungan dengan Andrew seharusnya menjadi tajuk utama selama berbulan-bulan. Klaim bahwa Virginia disebut-sebut ingin memanggil Meghan sebagai saksi seharusnya menjadi salah satu berita terbesar dalam satu dekade terakhir. Namun tidak satupun dari itu terjadi, karena terlalu banyak pihak yang akan dirugikan jika benang-benang itu ditarik. Media bukan sekadar melewatkan cerita ini, mereka menguburnya, dan penguburan semacam itu tidak mungkin terjadi tanpa koordinasi. Masalah Netflix dan Spotify. Kini mari kita bahas dampak finansialnya, karena disinilah kerajaan bisnis pasca kerajaan Harry dan Meghan berpotensi runtuh total. Mereka menandatangani kontrak besar dengan Netflix dan Spotify dengan nilai gabungan mencapai ratusan juta dolar. Kesepakatan itu dibangun di atas koneksi kerajaan mereka
citra publik yang kuat, serta janji untuk menghasilkan konten yang diminati audiens global. Namun apa yang terjadi jika seluruh narasi itu terbukti tidak benar? Bagaimana jika kisah tentang diri mereka sebagai korban, kisah yang menjadi fondasi wawancara Oprah, serial dokumenter Netflix, dan memoir Harry, ternyata dibangun di atas kebenaran yang disembunyikan dan fakta-fakta yang dipilih secara strategis? Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki klausul moral. Mereka memiliki perlindungan reputasi dalam kontrak, dan mereka memiliki pemegang saham yang tidak akan mentoleransi skandal yang merusak nilai merek. Jika tuduhan Andrew mencuat ke publik dan memperoleh kredibilitas, Netflix dan Spotify menghadapi masalah besar. Mereka telah menanamkan ratusan juta dolar pada dua figur yang identitas publiknya berpotensi runtuh. Perpustakaan konten mereka, dokumenter dan wawancara, bisa tiba-tiba dipandang sebagai propaganda, bukan sebagai upaya menyampaikan kebenaran. Menurut sumber industri, kedua perusahaan itu disebut-sebut sudah mulai khawatir terhadap hasil investasi mereka. Kerjasama dengan Spotify berakhir lebih cepat dari rencana. Konten Netflix tidak mencapai performa yang diharapkan. Di Hollywood, beredar bisik-bisik bahwa merek Harry dan Meghan mungkin sudah rusak dan sulit dipulihkan. Sekarang bayangkan apa yang akan terjadi jika Andrew benar-benar menyodorkan bukti yang bertentangan dengan semua klaim mereka. Perusahaan-perusahaan itu tidak akan sekadar pergi begitu saja. Mereka akan mundur dan besar kemungkinan menuntut pengembalian dana. Gugatan pelanggaran kontrak bisa saja menyusul. Seluruh fondasi keuangan kehidupan pasca kerajaan Harry dan Meghan berpotensi runtuh hanya dalam hitungan bulan. Inilah alasan mengapa taruhannya begitu tinggi. Ini bukan semata soal citra atau reputasi. Ini menyangkut ratusan juta dolar, peluang pendapatan di masa depan, serta kemampuan untuk mempertahankan gaya hidup yang telah mereka bangun di California. Tanpa kontrak-kontrak itu, tanpa aliran pendapatan tersebut, apa yang akan terjadi pada mereka saat kebenaran tiba? Dan kini kita sampai di ujung penyelidikan mendalam ini. Sebuah penelusuran terhadap salah satu kisah kerajaan paling eksplosif yang selama ini tak pernah benar-benar diceritakan. Kita telah mengungkap dugaan koneksi yang sengaja dikubur. Kita telah menelaah garis waktu yang tidak selaras. Kita telah melihat bentuk perlindungan yang seharusnya tidak pernah ada. Kita telah menyoroti standar ganda yang menghancurkan satu anggota kerajaan, sementara yang lain dilindungi. Meghan diduga berada dalam kepanikan karena tembok keheningan mulai retak. Harry dikabarkan terpukul karena akhirnya mulai melihat kenyataan. Istana bersiap secara strategis karena mereka tahu ledakan ini bisa terjadi kapan saja. Catherine tampil memimpin karena institusi membutuhkan figur yang kuat. Dan Charles telah mengambil keputusan karena ia tak memiliki pilihan lain jika monarki ingin bertahan. Sementara itu, di balik bayang-bayang kehidupannya yang kini menyusut, Pangeran Andrew duduk dengan informasi yang berpotensi mengubah segalanya. Informasi yang bisa menulis ulang apa yang selama ini kita yakini tentang keluarga kerajaan modern. Pertanyaan terakhirnya sederhana, namun berat. Apa yang terjadi ketika seseorang yang telah kehilangan segalanya akhirnya menyadari bahwa ia tak lagi memiliki apapun untuk dilindungi? Akankah ia berbicara? Akankah ia dibungkam? Akankah ia bernegosiasi? Atau justru menghilang, membawa rahasia-rahasia itu ke liang kuburnya? Kita belum tahu jawabannya, namun satu hal pasti. Kami terus mengamati, dan kami akan ada di sini ketika itu terjadi. Karena kisah ini belum berakhir, keheningan tidak bisa bertahan selamanya. Kebenaran selalu menemukan jalannya ke permukaan. Tak peduli seberapa banyak orang berkuasa berusaha menguburnya. Dan ketika kebenaran itu muncul, ketika retakan pertama terlihat di dinding, segalanya akan berubah dalam sekejap. Dongeng akan runtuh. Para korban akan mendapatkan pembenaran, para manipulator akan tersingkap, dan institusi yang mencoba melindungi dirinya dengan cara melindungi orang yang salah harus mempertanggungjawabkan pilihan-pilihannya. Jadi izinkan kami bertanya untuk terakhir kalinya. Menurutmu, apa yang akan terjadi selanjutnya?
Apakah Andrew akan berbicara? Apakah masa lalu Meghan yang diduga itu akan terungkap? Apakah Harry bisa diselamatkan dari isolasi yang kini ia jalani? Apakah monarki mampu bertahan jika kebenaran benar-benar terungkap? Dan yang paling penting, apakah kita sebagai publik berhak mengetahui kebenaran meskipun kebenaran itu pahit, rumit, dan menghancurkan citra seseorang yang selama ini dikagumi banyak orang?